Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di minggu yang kedua tanggal 11 Juli ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memperdalam khotbah hari ini, saya ingin memotivasi Bapak Ibu Saudara sebagai berikut ya. Dahulu ketika saya sekolah, saya diajari guru bagaimana saya belajar, bagaimana saya menghafalkan pelajaran yang seabrek itu. Ya, zaman dulu itu kan semua pelajaran itu kan harus masuk semua. Maka jika belajar harus melakukan dua hal berikut secara bersamaan. Yang pertama, melihat apa yang dipelajari termasuk membaca, ya, melihat gambar-gambar atau grafik, berarti ini membutuhkan visualisasi. Terus yang kedua adalah mendengar secara seksama apa yang dipelajari. Maka dahulu ketika saya belajar, saya melakukan secara bersamaan itu. Pertama membaca pelajaran dengan bersuara, saya omongin, saya ucapkan, supaya telinga saya ikut mendengar. Lalu tangan saya menuliskan ulang pelajaran dan membuat rangkuman, sehingga mata saya dapat melihat apa yang saya katakan tadi. Nah, Bapak Ibu, sampai hari ini saya terbiasa menyusun suatu rangkuman secara sistematis karena terbiasa waktu sekolah dulu. Dalam khotbah ini saya minta saudara kita Bang Yangsen untuk membuatkan rekaman MP3 ya, MP3. Kenapa perlu MP3? Karena untuk menolong jemaat-jemaat kita yang ada di desa yang sinyal telepon selulernya itu sulit ya dan kuota internetnya mungkin terbatas. Sehingga mereka minimal bisa mendengarkan suara khotbah ini ya. Walaupun hanya suara saja, itu minimal ya. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal dekat sentral ini, yang sinyal HP-nya cukup kuat dan kuota internetnya bagus, ya saya sarankan tetap mengikuti khotbah saya melalui YouTube ini secara visual. Kenapa? Karena di dalam rekaman visual itu saya menampilkan satu ya, gambar-gambar atau foto, kadang-kadang video klip untuk memberikan penjelasan tambahan, untuk merangsang daya imajinasi Anda, sehingga dengan daya imajinasi Anda yang semakin kuat, Anda akan semakin mudah mengerti apa yang saya sampaikan. Terus yang kedua, seringkali ketika saya mengedit khotbah, itu ada inspirasi-inspirasi baru yang menguatkan khotbah saya yang belum terucapkan pada waktu saya merekam khotbah ini. Maka saya menambahkan dalam bentuk tulisan-tulisan itu di dalam visualisasi dalam video klip ini. Termasuk beberapa kata-kata yang saya anggap penting untuk saudara perhatikan. Maka selain saudara mendengar apa yang saya khotbahkan, saudara juga bisa baca, sehingga harapan saya saudara makin merekam apa yang saudara dengar. Ya, menurut saya Anda perlu melihat semua visualisasi yang saya tambahkan itu, saudara perlu membacanya dan saudara perlu nanti memperkatakannya kembali. Ya, tapi semuanya itu tergantung kepada sifat rasa ingin tahu Anda sih. Terus terang, saya punya sifat rasa ingin tahu yang kuat. Saya ingin tahu apa saja, mulai dari ilmu alam, pertanian, peternakan, sampai teknik ya. Hanya saja waktu untuk saya belajar macam-macam itu terbatas. Karena ketertarikan saya sejak saya mengikuti Tuhan, yakni tahun sekitar 1988-87 ya, itu saya terfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Saya terfokus kepada keselamatan jiwa-jiwa. Jadi waktu saya habis untuk mempelajari dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, menurut saya Anda tidak boleh sekedar mendengar khotbah ini dengan sambil lalu. Karena jika Anda hanya sambil lalu, Anda akan merugi besar. Anda habiskan waktu di depan laptop atau HP saudara, tapi Anda tidak menangkap apa-apa, itu Anda rugi besar. Jika Anda tanpa mengerti benar, tanpa menangkap benar apa yang saya khotbahkan, maka Anda akan sia-sia mengikuti ibadah online ini. Dan menurut saya suatu hari Anda akan kecewa berat, menyesal berat. Percaya deh, saya telah melihat banyak orang yang frustasi, dari orang yang punya kekayaan yang banyak sampai yang tidak punya harta. Mereka tidak bahagia. Juga walau mereka Kristen, mereka sulit untuk mendapatkan kebahagiaan karena mereka tidak menemukan Tuhan secara pribadi. Saya dorong Anda untuk lebih mengerti, lebih menangkap khotbah saya ini ya, yang sebetulnya merupakan seri berkelanjutan dari khotbah-khotbah yang sebelumnya. Tangkap apa yang saya visualisasikan dalam foto, dalam video klip, dan apa yang saya tuliskan itu supaya menjadi berkat bagi saudara. Ya. Saya pikir sedikit orang Kristen yang bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa masuk surga?
Coba deh saudara jujur, pernah nggak saudara mempertanyakan pada diri saudara sendiri apakah Anda layak masuk surga? Kebanyakan kita diajarkan tentang kebanggaan prematur yang disuntikkan sejak sekolah minggu. Pertama, guru-guru sekolah minggu kita akan mengajari bahwa kita ini anak-anak Allah karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, Allah telah menjadi Bapa kita bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang Kristen. Karena Allah itu mengasihi kita dan pasti membela kita sebagai anak-anaknya. Sehingga kita ini seperti kayak bayi yang diomong terus, yang diayun-ayun terus, digendong-gendong terus. Terus yang ketiga, lalu doktrin yang terbaru yang sedang digandrungi saat ini yaitu Allah melalui karya salib sudah mengampuni semua dosa termasuk dosa yang akan datang. Ini ajaran yang paling aneh yang pernah saya dengar. Terus yang keempat, Allah memanjakan setiap orang yang percaya apapun masalahnya pasti ada jalan keluar. Bagi yang sakit penyakit akan ada mujizat. Bagi yang mengalami masalah keuangan akan ada terobosan keuangan. Bagi yang punya masalah keluarga ada terobosan-terobosan yang baru. Ada beberapa pengajaran yang aneh yang mengatakan bahwa Allah sudah menandatangani cek kosong dan kita disuruh mengisi sesuka hati kita. Kita mau apa? Kita mau istri, kita mau suami, kita mau punya anak, kita mau kaya, kita mau naik jabatan dan seterusnya. Tulis saja di cek itu. Sehingga tak perlu kita terlalu takut dengan masalah apapun. Terus yang kelima, setiap orang Kristen itu pasti masuk surga. Saya telah membahas poin-poin tadi ya, dari yang pertama sampai keempat dalam khotbah-khotbah yang lalu. Dan para pengajar Kristen kebanyakan pasti mengambil sepotong ayat dari Yohanes pasal 1 ayat 12 untuk mengklaim bahwa setiap orang percaya kepada Yesus pasti menjadi anak-anak Allah. Padahal sih tidak demikian. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu hanya menjelaskan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus itu diberi kesempatan. Dalam bahasa aslinya itu exousia, yakni kemampuan untuk mengembangkan diri, kemampuan untuk pemulihan segala sesuatu agar dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dan ini ada kaitannya dengan Ibrani pasal 12 ayat yang kelima sampai 8 tentang bahwa Allah menghajar orang-orang yang dikasihinya supaya mereka terbentuk, supaya kita terbentuk menjadi orang-orang yang benar-benar sesuai atau sepadan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru seperti yang diingini oleh Allah, seperti apa yang ada dalam rancangan Allah, yaitu apa? Sewaktu penciptaan yang semula di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26. Lalu tentang Allah itu kasih dan bersedia menjadi Bapa kita. Pengajarannya adalah karena kita sudah ditebus dengan lunas dari hutang-hutang dosa, maka kita serta-merta itu layak untuk menjadi anak-anak dan kita layak untuk menganggap Allah itu adalah Bapa. Biasanya para pengkhotbah itu mengambil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat itu tidak salah. Ayat itu menguatkan kita punya kesempatan untuk diselamatkan. Ya. Tetapi ayat itu tidak berhenti di dalam ayat itu saja. Ayat itu perlu kita bawa kepada ayat-ayat yang lainnya. Jika memotong ayat ini secara sepihak, maka tampaknya Allah tidak akan mempertimbangkan kualitas iman kita. Padahal yang sesungguhnya nggak demikian. Banyak pengkhotbah mengabaikan Yakobus pasal yang kedua, 14 dan 17 ya. Saudara-saudaraku, apa gunanya seseorang mengatakan bahwa ia memiliki iman, tetapi ia tidak memiliki perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? 17. Demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Maksudnya apa? Jika kita mengatakan diri kita itu memiliki iman atau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kelakuan kita, karakter kita, kebiasaan kita, cara berpikir kita jauh daripada yang dikehendaki Tuhan, jauh dari yang dicontohkan oleh Tuhan, maka Yakobus sebetulnya mau mengatakan bahwa imanmu itu bohong, imanmu itu mati. Tidak ada bukti bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Karena orang yang mengatakan dirinya Kristen atau pengikut Kristus, ia mestinya mencontoh bagaimana cara hidup Tuhan Yesus. Ia pasti mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi iman yang benar adalah iman yang memiliki kualitas tertinggi, yang membawa kepada kemuliaan Bapa. Sedangkan ajaran tentang pengampunan yang ngawur mengatakan bahwa dosa yang akan datang itu pun sudah diampuni, apapun alasannya.
Nah, ini hanya akan membuat seseorang Kristen tidak mempunyai tanggung jawab terhadap hidupnya dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap panggilan Allah. Ia akan terdorong untuk coba-coba menyentuh area kenajisan kembali. Karena ia berpikir toh dosanya sudah diampuni. Orang-orang ini akan menganggap remeh sebuah kesalahan dan saya telah melihat perilaku yang demikian. Saya melihat banyak orang yang sudah saya layani tetapi mereka seperti dikatakan di 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Seperti anjing kembali kepada muntahannya dan seperti babi kembali kepada kubangannya. Ya, orang-orang jenis ini atau pengajar jenis ini itu akan bertabrakan dengan firman di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8 dan Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ia tabur. Ini hukum tabur tuai, ya. Ayat 8, orang yang menabur dari nafsu kedagingan akan menuai kebusukan dari kedagingannya. Akan tetapi orang yang menabur dari roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Sedangkan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 sampai 31, sebab jika dengan sengaja kita tetap berbuat dosa sesudah mendapat pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa-dosa itu. Yang ada hanyalah penantian yang menakutkan akan penghakiman dan kobaran api yang akan membinasakan musuh-musuh Allah. Berdasarkan kesaksian dari 2 atau 3 orang saksi, siapapun yang tidak menaati hukum Musa akan dihukum mati tanpa mendapat belas kasihan. Jika demikian, betapa lebih beratnya penghukuman yang layak diterima oleh orang yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya dan yang menghina roh anugerah Allah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan. Ia juga berkata, Tuhan akan menghakimi umatnya. Alangkah mengerikannya jika kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Perhatikan baik-baik ayat 31. Alangkah mengerikannya jika kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Ibrani pasal 10 ini sudah saya baca berkali-kali dan setiap kali saya membacanya itu ada satu kegentaran dalam hati saya. Jika kita melihat apa yang diajarkan di Galatia pasal 6 dan Ibrani pasal 10 tadi, dan tentu seperti yang saya uraikan minggu lalu dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 yang dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu jelas bahwa kita sekalipun orang Kristen tidak boleh main-main dengan kekudusan. Kita nggak boleh menganggap remeh dengan iman yang kita dapatkan dari Tuhan. Disebut grace anugerah adalah karena untuk menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Jika saudara dan saya bisa percaya sebagai orang Kristen, ya itu anugerah. Nah, anugerah itu bekerja demikian, diberikan kepada seseorang sehingga orang tersebut itu mudah sekali untuk menjadi Kristen. Itu anugerah. Nah, selanjutnya orang harus berjuang. Orang harus mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Ibaratnya barang yang asli itu ya dan barang yang mewah pasti harganya mahal. Misalnya ya, kaca kristal dibanding dengan batu berlian tentu harganya jauh beda. Kaca kristal kaca biasa kan gitu. Tapi batu berlian itu batu yang berharga. Maka tidak mungkin keselamatan itu ditawarkan oleh Tuhan dengan harga yang murahan. Lalu orang percaya boleh mempermainkannya, boleh maju mundur seenaknya saja. Seperti bangsa Israel ketika mereka masuk ke zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja, mereka semaunya sendiri, seenaknya sendiri mempermainkan firman Tuhan. Ya, mereka semaunya sendiri berselingkuh dengan roh-roh jahat. Tidak mungkin Tuhan Yesus berkata bahwa jalan ke surga itu gampang dan menyenangkan. Jika jalan itu mudah, jalan itu gampang, tentu Tuhan tidak akan berkata di Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan ada banyak yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit yang menemukannya. Yang keempat, jika Tuhan memang memberikan fasilitas khusus sesuai yang dijanjikan di dalam Markus pasal 16 ayat 17-18 ya, diberikan secara khusus kepada orang Kristen, saya bacakan.
Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Dalam namaku, mereka akan mengusir roh jahat, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, mereka akan memegang ular dengan tangan mereka, dan jika mereka minum racun yang mematikan, hal itu tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu akan sembuh. Saudara, saya percaya pada Markus pasal 16 ayat 17-18 ini. Karena saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana mujizat-mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi saya melihat dari sisi yang berbeda. Bahwa Markus pasal 16 itu untuk meneguhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi bukan untuk menjadi kebanggaan kita bahwa kita bisa menunjukkan, bisa mendemonstrasikan kuasa itu semau kita. Tuhan punya waktu sendiri kok. Banyak pengajar yang mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas itu diberikan Tuhan pada umat Tuhan itu tanpa kecuali, cukup hanya bermodalkan iman, dan ini yang harus dipertimbangkan, jika Markus pasal 16 ini itu secara permanen terus-menerus menjadi hak setiap orang Kristen. Jika Markus pasal 16 ini dengan tanda-tanda ajaibnya itu diberikan secara tetap kepada kita, maka kita mesti bertanya, kenapa Paulus, Petrus, Stefanus, Thomas, Matius, Yakobus, Filipus, dan murid-murid yang lainnya itu pada akhir hidup mereka itu mati secara mengerikan? Kenapa nggak semuanya menjadi seperti Daniel yang masuk di dalam gua singa tapi singanya itu nggak bisa memakan mereka? Kenapa tidak semuanya itu menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur api tapi api tidak menghanguskan mereka? Kenapa semuanya tidak menjadi seperti Musa? Ketika dia mengangkat tangannya, tongkatnya itu, Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Ketika dia berdoa, maka turun mana, turun burung puyuh memberi makan kepada orang-orang Israel. Mengapa tidak ada satupun dari rasul-rasul tadi yang kaya raya seperti Raja Salomo atau Raja Daud? Mengapa jemaat mula-mula di Roma tidak lolos dari terkaman mulut singa, dari tiang api waktu mereka itu disalib dan dibakar hidup-hidup pada zaman Nero? Dan kita bisa bertanya lebih lanjut, mengapa kerajaan Bizantium, kerajaan Kristen terbesar pada waktu itu runtuh? Dan fakta yang tidak dapat diganggu-gugat seperti yang saya bagikan kemarin, mengapa Bizantium pada zaman Kaisar Justinius dilanda penyakit sampar yang secara mengerikan itu menghabiskan 50% dari rakyatnya, termasuk dari tentaranya. Terus, mengapa masyarakat Eropa dihancurkan oleh Black Death Plague atau wabah kematian hitam, dan juga beberapa wabah lainnya seperti wabah kolera yang menghantam London, Inggris ya. Saya setuju Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 tadi itu diajarkan untuk mengatakan bahwa kita dibekali tanda-tanda sebagai orang percaya tadi ya. Tapi tanda itu untuk membuktikan bahwa Injil itu benar, bukan omong kosong. Jadi ada kalanya tanda-tanda itu tidak diperlukan ketika Injil itu sudah diterima. Dan yang dibutuhkan adalah tingkat kedewasaan rohani seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Tuhan tidak mau kita ini tetap menjadi kanak-kanak rohani. Tuhan mau kita ini membangun diri kita menjadi dewasa rohani, di mana iman kita itu terbangun dari material-material surgawi yang tahan uji seperti emas, permata, dan perak. Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah benar Tuhan dan Juru Selamat, ya butuh tanda-tanda seperti itu. Tapi orang percaya harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, bukan mandek, bukan stagnan. Dan saya percaya kedewasaan rohani itu tidak diukur dari kekayaan, kemakmuran, ataupun mujizat dan kesembuhan ilahi. Sebab semuanya itu tidak kekal bagi tubuh fisik ini. Saya melihat bahwa tekanan khotbah-khotbah Tuhan Yesus di sepanjang beliau masih berjalan di dunia ini adalah tentang kehidupan yang kudus, tentang mengalahkan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Memang ada ayat-ayat yang sepertinya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan materi, kemakmuran, berkat jasmani, mujizat, seperti di Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 ya. Mintalah dan hal itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan hal itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Dan orang yang mencari akan mendapatkan, dan bagi ia yang mengetuk akan dibukakan. Tetapi itu bukan pesan sentral dari Tuhan Yesus.
itu bukan topik utama. Golden rule-nya itu di khotbah bukit di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 yang di situ tidak menyinggung tentang kekayaan sedikit pun. Di situ tidak menyinggung tentang kemakmuran, kesejahteraan, bahkan mujizat-mujizat. Saya tidak percaya bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk membuat umatnya semata-mata menjadi orang yang makmur saja. Ya. Saudara, ini bagi saya benar-benar merasa aneh ya. Kenapa? Karena teologi yang berlawanan dengan firman Tuhan itu yang seperti yang saya tadi katakan ya, contoh-contoh tadi itu benar-benar teologi yang merobek-robek kebenaran. Itu teologi yang tidak pernah dikenal oleh jemaat mula-mula, baik di Roma maupun di Yerusalem. Nah, teologi yang tidak membuat orang siap menghadapi tahta Allah, ini adalah ajaran-ajaran yang memparkir orang untuk nyaman di dunia ini dan bahkan nyaman dengan tabiat daging mereka. Jadi saya berharap Anda jemaat-jemaat yang saya gembalakan ini mengerti benar apa pesan Tuhan. Bukan sekedar menuntut keinginanmu itu dipuaskan. Saya berharap Anda cepat belajar apa yang dikehendaki Bapa, bukan apa yang kalian maui atau apa yang memuaskan hatimu. Tuhan mencari kualitas hatimu, Tuhan mencari kesetiaanmu. Karena kita akan sampai ke pertanyaan yang kelima, yaitu apakah orang Kristen masuk surga? Apakah orang Kristen pasti masuk surga? Apakah orang Kristen pasti diselamatkan? Saya katakan sesuai dengan Alkitab katakan, belum tentu. Ya. Telah ditegaskan oleh Tuhan sendiri bahwa jika kualitas hati kita, pengertian kebenaran kita, karakter kita, kebiasaan kita, kesenangan kita, cara berpikir kita, jika tidak lebih daripada Matius pasal 5 ayat yang ke-20, sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ini jelas sekali. Kalau saudara mau bukti-bukti yang lainnya, saudara baca sendiri di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yohanes pasal 3 ayat 3. Itu jelas sekali. Tuhan memiliki standar yang tidak main-main. Pada zaman dunia dan bangsa-bangsa pada waktu itu, di mana mereka belum mengenal hukum moral yang tinggi, menurut saya standar moral orang-orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu adalah standar hidup atau standar moral yang bagus, yang terunggul, yang terbaik ya. Nah, pada saat seluruh dunia masih menyembah setan dengan segala praktek kehidupan yang berkualitas rendah, seperti perzinahan, pembunuhan, perbuatan-perbuatan tidak senonoh, ya, perebutan hak orang lain dan lain-lain, ya orang Yahudi itu sudah tertata dalam sistem moralitas yang unggul, dalam kemasyarakatan yang tertata dengan baik. Tetapi baik di pasal 5, pasal 15, pasal 19 di Injil Matius itu jelas hidup keagamaan yang seperti mereka jalani itu, yaitu orang Yahudi tadi ya, itu belum memuaskan hati Tuhan Yesus. Artinya, sekalipun dipandang baik di dalam masyarakat saat itu ya, ternyata bagi Tuhan masih banyak cacatnya. Sekalipun saat itu Tuhan sedang berbicara dengan masyarakat yang dilingkupi oleh suasana keagamaan yang kuat ya pada zaman kuno itu, tetapi sabdanya Tuhan itu juga berbicara pada kita loh. Dan masih relevan untuk jemaat di zaman modern ini. Memang bungkus kehidupannya itu seperti tentang hukum-hukumnya, hubungan antarpersonal, tata krama, ya itu bisa berbeda antara orang zaman sekarang dengan orang zaman Tuhan Yesus dahulu. Tetapi inti pesan yang disampaikan oleh Tuhan yang termuat dalam setiap sabda Tuhan tentu tetap berlaku pada masyarakat perjanjian baru ini, ya termasuk di zaman kita. Inti pesannya adalah satu, Tuhan tidak mementingkan casing atau cover, tetapi Tuhan mementingkan kualitas hati manusia. Maka benar perumpamaan yang berkata, don't judge a book by its cover. Ya, jangan menghakimi atau menilai buku, isi buku ya berdasarkan dari muka depannya. Jangan menilai isi buku berdasarkan sampulnya. Sampul bisa dibikin indah, bikin menarik, tapi isinya belum tentu bagus. Demikian juga sampulnya mungkin sederhana, seperti Alkitab. Sampulnya kan sederhana, tulisan Alkitab aja, tapi isinya itu adalah kehidupan. Nah,
Saudara yang dikasih Tuhan, nilai hidupmu itu bukan dari penampilanmu, tetapi apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu. Makanya Tuhan Yesus dalam Roma pasal 12 ayat 2 kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, perubahan akal budimu, perubahan cara berpikirmu. Terus yang kedua, kualitas yang diingini Tuhan pada umatnya adalah kualitas yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang ditunjukkan ketika beliau datang pertama kali ke dunia ini. Masalahnya ada sekian banyak khotbah Tuhan Yesus dan segala mujizatnya itu kita sering meleset menangkap esensinya. Kita sering keliru menafsir dan ujung-ujungnya kita hanya mau memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi kepentingan kita, untuk memenuhi keinginan hati kita sendiri. Bagi saya, lakukan kehendak Bapa supaya pribadi Tuhan Allah dipermuliakan oleh apa yang kita kerjakan, oleh apa yang kita pikirkan, oleh apa yang kita bicarakan, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengar. Dan menurut saya inilah pencapaian yang tertinggi di sepanjang masa jika hidup kita itu memuliakan Tuhan. Saya suka mengandai-andai ya, jika kekristenan tidak sempat terjebak di dalam ranah politik mulai zaman Bizantium sampai dengan kolonialisme barat ya sampai abad 20, maka kekristenan itu pasti menjadi the way of life di dunia ini. Jika kekristenan tidak dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang serakah, yang bermoral rendah, arogan, bahkan penjilat pada penguasa, saya yakin pandangan masyarakat tentang kekristenan saat ini itu akan jauh berbeda seperti orang yang anggap sekarang ini. Tetapi baiklah kita tidak menyesali apa yang sudah salah terjadi, tetapi Anda dan saya bertanggung jawab memperbaikinya. Minimal perbaiki dirimu sendiri, nggak usah ngurusin orang lain deh. Ya, nggak usah ngurusin gereja lain, urusin dirimu sendiri. Tak usah menuntut orang lain. Yang harus Anda sadari adalah Anda harus mengerti bahwa tidak semua orang Kristen atau yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya itu akan masuk surga. Ini saudara harus mengerti benar. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran. Lalu sekarang, jika Anda saat ini dengan takaran yang sudah saya bagikan kepada Anda selama ini, dan Anda sadar bahwa Anda belum sesuai dengan harapan Bapa, pertanyaannya adalah apa yang hendak Anda lakukan? Saya mau nanya sama saudara ya, apakah Anda siap terbuang ke neraka? Pertanyaan bahwa Anda masih sangat berpotensi terbuang ke neraka tadi itu harus dipikirkan matang-matang oleh Anda. Saya sarankan Anda jangan membebalkan diri. Jangan menjadi orang yang bodoh, yang merasa dirinya sudah suci dan sudah layak masuk surga. Saya pernah membaca ada seorang selebriti, seorang entertain yang terkenal, salah satu tokoh talk show di televisi Amerika Serikat yaitu Oprah. Mungkin saudara pernah dengar wanita ini ya. Itu dengan lantang dia berkata bahwa dia berani menanggung tanggung jawab kalau dia masuk neraka. Saudara, ini banyolan yang sombong dan fatal sekali. Neraka itu bukan tempat untuk main-main loh. Neraka itu bukan tempat yang enak. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ada kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di kisah itu orang kaya itu terbuang ke neraka. Bapak Ibu, istilah neraka yang dipakai di dalam Lukas pasal 16 ini adalah Hades. Ini bukan danau api atau lautan api seperti di dalam kisah di dalam Wahyu pasal yang ke-21 22. Tetapi Lukas menggunakan kata Hades. Hades ini bukan neraka yang sesungguhnya. Hades ini hanya pintunya neraka. Dan orang kaya tersebut dikatakan mengalami penyesalan yang besar. Menyesali cara hidupnya sehingga dia terbuang ke sana. Nah, saudara, begitu Anda terbuang ke tempat jahanam tersebut, ya seperti yang dikisahkan dalam Lukas pasal 16, itu sebuah kengerian yang luar biasa. Itu sangat mengerikan, itu benar-benar tragedi yang besar. Apalagi jika engkau adalah orang Kristen, apalagi jika engkau sudah melayani, menjadi worship leader, menjadi singers, menjadi pemusik di gereja, apalagi engkau seorang pengkhotbah, mengajar di komsel, mengajar di yang berkhotbah di mana-mana. Tetapi kalau sampai Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Saudara, ini mengerikan sekali, ini tragedi besar. Masakan ya, yang saat ini Anda saja tidak mau hidup susah, Anda tidak mau miskin, tidak mau mengalami kesakitan di muka bumi ini, dan Anda akan segera mengeluh dengan kesusahan itu. Nah, Anda kok berani-beraninya mau mengatakan, aku mau
masuk ke neraka karena di sana banyak bintang film ya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Saudara, ini banyolan-banyolan yang fatal, banyolan-banyolan yang bodoh ya. Saya beritahu ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan, saudara harus perhatiin benar-benar ya. Kita fokus kepada orang Kristen yang ditolak oleh Tuhan ketika kematian menjemputnya. Jiwa yang ditolak oleh Tuhan otomatis akan terbuang ke Hades atau Sheol dalam bahasa Ibrani, yang dimana para setan itu dibuang. Ya. Wahyu pasal 12, iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak itu dikalahkan oleh Michael atau Mikael, malaikat perang Tuhan, lalu mereka dibuang ke tempat ini. Nah, orang-orang Kristen yang ditolak oleh Tuhan, yang tidak bisa diterima oleh Tuhan karena mereka jauh daripada harapan Tuhan, maka jangan harap mereka itu bisa merasakan Firdaus. Jangan harap mereka bisa merasakan di dalam Lukas pasal 16 tadi itu yang disebut pangkuan Abraham. Menurut saya Anda harus memperhatikan apa itu kehangatan murka Allah. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala-nyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Saudara, orang-orang Israel yang mengalami kekacauan, mereka meratap kepada Tuhan. Mereka mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, mengapa menyala-nyala murkamu? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Allah itu bisa murka. Jangan katakan bahwa Bapa itu baik, baik selalu. Ya, kalau saudara melihat di Nahum pasal yang pertama, saudara tahu bahwa Allah itu memang panjang sabar, tapi panjang itu ada batasnya. Bukan berarti itu tidak berujung, panjang itu tetap ada ujungnya. Di dalam Nahum pasal 1 ayat 2 sampai 6, di situ dituliskan bahwa Allah itu cemburu karena Allah menaruh rohnya di hati kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 5. Kalau kita ini berselingkuh dengan dunia, di dalam Yakobus pasal 4 ayat keempat, maka tidak heran bahwa Allah itu cemburu. Dan suami mana yang tidak cemburu dan marah ketika sang istri itu selingkuh? Itu udah pasti si suami tadi akan marah besar. Ya. Nah, Allah itu akan cemburu dan murka besar jika umatnya, umat pilihannya itu berselingkuh dengan dunia ini. Nah, saudara, tadi saya katakan Hades itu adalah tempat pembuangan iblis dan para malaikat-malaikat yang memberontak. Itu tempat tahtanya iblis. Anda akan bertemu dengan raja dunia jahanam tadi di sana, ya. Anda akan berhadapan dengan kebencian iblis, dendam kesumpahan iblis karena Anda mengikuti Tuhan Yesus. Atau Anda menyebabkan ada orang yang pernah dalam genggaman iblis tadi itu lepas karena orang itu ketika bertemu dengan saudara malah bertobat, ya. Tetapi ini ketika Anda mati, Anda ditolak oleh Tuhan dan Anda dibuang ke Hades, maka iblis akan memperlakukan Anda dengan segala kebencian dan kesadisan. Hades hanyalah permulaan penderitaan bagi jiwa-jiwa yang malang, bagi orang-orang Kristen yang malang. Orang-orang yang terbuang yang hanya merasakan balas dendam setan, itu di Hades tempatnya. Tapi malapetaka itu belum berakhir, karena Anda harus menunggu penghakiman akhir. Inilah saat yang paling mengerikan untuk Anda, menyadari bahwa Anda pasti akan dijatuhi hukuman yang kekal. Ya, ini adalah saat yang paling mengerikan ketika Anda menanti-nanti hukuman yang kekal tadi. Ya, Anda tidak akan bisa membayangkan dahsyatnya danau api, lake of fire. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak ada alasan lain mengapa saya harus berkhotbah. Mengapa saya terus mengembalakan saudara. Ya, Anda tahu saya tidak mengharapkan apapun dari Anda. Anda tahu tidak sepeser pun saya harapkan dari Anda. Tapi jangan Anda bertindak bodoh. Ya. Kebodohan Anda adalah jika Anda merasa bisa mengejar kebahagiaan di luar Tuhan. Kebodohan Anda adalah ketika Anda berpikir bahwa neraka itu bukan apa-apa. Neraka itu bisa diabaikan. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh.
Dunia ini mengajari Anda bahwa seakan-akan Anda bisa bahagia bila mencapai standar dari dunia. Standar dunia itu misalnya kaya, cantik, jabatan tinggi, terkenal, ahli dalam berbagai hal, atau pendidikan yang tinggi. Kebahagiaan itu adalah memiliki suami, memiliki istri yang cantik, memiliki anak, dan lain-lain. Nah, apakah Anda mau menggantungkan kebahagiaan-kebahagiaan Anda tadi pada hal-hal tersebut? Itu terserah pada Anda. Memang hal tersebut bisa memberikan kebahagiaan, tapi itu hanya sementara dan semu. Maksudnya hanya jangkanya pendek. Saya berikan rahasia pribadi saya, mengapa saya bahagia walaupun saya tidak terlalu kaya, tidak terkenal, ya. Saya tidak punya gereja yang besar. Saya tidak menggantungkan kebahagiaan saya kepada keberhasilan-keberhasilan dunia. Bahkan sesungguhnya saya tidak terlalu peduli berapa gaji saya dahulu, atau berapa bos saya menaikkan gaji saya, atau fasilitas apa yang mau diberikan bos saya kepada saya nggak terlalu peduli. Yang penting adalah saya bisa menyenangkan Tuhan. Yang penting saya bisa menolong orang lain. Yang penting saya bisa membawa orang lain mengenal siapa Tuhan. Ya, saya nggak perlu memikirkan hal-hal yang bersifat fana, walaupun itu diperlukan untuk menyekolahkan anak saya, untuk saya makan, untuk saya bisa membeli apa-apa yang saya perlukan untuk pelayanan ini, ya. Saya jatuh cinta kepada Tuhan lebih dari segalanya. Loh, saya nggak gombal loh, saya nggak ngomong kosong loh. Saya ingat ketika saya masih muda ya, masih umur puluhan, masih umur 20-an ya. Saya mengasihi Tuhan sejak saya belum apa-apa, sebelum saya punya apa-apa. Waktu itu saya masih muda sekali. Tapi dalam perjalanan hidup ini memang hidup tidak terlalu mulus ya. Ada saja permasalahan yang terjadi, ada sakit penyakit, ada kekurangan uang, ada orang-orang yang mengecewakan, ada orang-orang yang tidak tepat seperti yang saya arahkan, ada harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Tetapi saya belajar bahwa apa yang saya inginkan itu tidak selalu Tuhan inginkan. Sekalipun dalam pikiran saya itu baik rasanya ya, tetapi belum tentu baik dalam pikiran Tuhan. Dan saya mau belajar Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jika saya mengalami kejatuhan, jika saya mengalami persoalan, saya tidak melihat itu dari sisi yang jelek. Saya mau melihat itu dari sisi Allah. Ya. Saya belajar terus untuk membereskan diri saya. Kalau di dalam Filipi pasal 2 yang ke-12 tadi, saya memperjuangkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, atau lebih tepatnya ditawarkan oleh Tuhan, dengan terus mengalami perubahan dalam hidup saya. Setiap pagi ketika saya berdoa, ya jam 5 saya bangun oleh weker saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, ajar saya terus, arahkan saya terus, pandu saya terus supaya saya semakin sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, seperti khotbah-khotbah saya kemarin, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21-23 tentang orang-orang yang telah melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan karena apa? Mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa dengan murni. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14 tentang orang-orang yang merasa jadi sahabat raja, diundang dalam pesta raja, tetapi akhirnya dilempar ke neraka karena tidak menanggapi undangan raja dengan baik. Dan ada orang yang sudah masuk di dalam pesta tadi ya, tetapi tidak memakai pakaian pesta. Kita sudah menjelaskan apa itu pakaian pesta pada khotbah yang lalu. Dan orang itu akhirnya terbuang ke neraka. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13 kita bertemu dengan 5 gadis bodoh yang terlalu santai, tidak mempersiapkan diri. Ya, ini adalah orang-orang Kristen yang menganggap remeh kasih karunia, menganggap remeh kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaiki dirinya, untuk memperlengkapi dirinya menyambut Tuhan. Karena mereka masih merasa mempunyai kesempatan. Mereka merasa bahwa masih ada waktu, masih ada peluang. Terus di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang hamba yang mengubur 1 talenta. Saya sudah mengajarkan bahwa 1 talenta itu bukan angka kecil loh, itu nilainya puluhan juta pada nilai sekarang. Tetapi talenta itu adalah lambang kepercayaan Allah kepada kita. Dan orang yang menguburkan kepercayaan Allah itu konyol sekali. Itu saya bilang cari masalah. Nah, mungkin dia punya masalah pribadi.
Mungkin dia punya kekecewaan-kekecewaan, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk dia menolak atau mengabaikan kepercayaan Allah. Orang-orang Kristen jenis ini yang digambarkan di Matius pasal 7, pasal 22, pasal 25 itu akan mendapat masalah besar. Maka karena saya dibukakan rahasia ini, ya saya tidak mau mengalami tragedi di atas segala tragedi. Saya tidak mau melakukan kekonyolan seperti Oprah yang saya ceritakan tadi, bahwa dia itu berani berkata, saya akan bertanggung jawab atas diri saya jika saya masuk neraka. Gampang orang itu berkata demikian karena dia masih kaya, masih sehat, masih terkenal. Saya pikir orang-orang sombong seperti itu kalau kena COVID-19 pun lalu sesak nafas itu pasti cari oksigen kok. Nggak akan terus berkata, ya aku mati aja lah, nanti masuk neraka gitu ya. Nah, saya sarankan supaya Anda jangan gegabah dan jangan sampai Anda menjadi orang Kristen untuk hanya mendengar Tuhan berkata dengan suara geram pada hari penghakiman kelak yang bersabda demikian, hanyalah kamu, aku tidak mengenal kamu. Ini tragedi. Oh ya, saya mau katakan begini, bahwa Allah itu memang panjang sabar, tetapi panjang kesabaran Tuhan itu tetap ada batasnya. Jangan mainkan kesabaran Tuhan. Coba sedikit Anda membuka kesadaran Anda dan lihat diri Anda sendiri, bahwa Anda ada di posisi mana? Di batas kesabaran Allah kah? Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan dirimu. Apakah hidupmu telah dinajiskan sampai ke tanah? Tanah ini berbicara tempat yang najis karena banyak kotoran, banyak sampah di tanah ini. Jadi kalau dikatakan di ayat yang ke-7, mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Ini berbicara tentang iblis itu telah merusak banyak hati manusia sampai kepada kenajisan yang tidak dimaafkan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sering melihat perpecahan gereja. Kita sering melihat ada pendeta sama pendeta gontok-gontokan. Antara ketua sinode dengan ketua sinode. Ya, rebutan posisi, rebutan kursi. Antara pengurus gereja, antara jemaat. Mereka saling gontok-gontokan hanya untuk masalah-masalah yang sepele. Suami dengan istri nggak bisa akur. Mereka saling berselingkuh. Anak-anak menjadi rusak, liar, pergaulan bebas. Hidup mereka kacau. Orang-orang hanya memikirkan harta, hanya mencari kesenangan dirinya sendiri. Tidak pernah memikirkan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah situasi zaman sekarang ini. Ya, saya ini terlatih mengerjakan proyek-proyek yang besar dengan tingkat risiko yang tinggi. Dan di dalam proyek itu saya selalu mengutamakan keselamatan kerja teman-teman saya, anak-anak buah saya. Walaupun ada orang yang suka menyepelekan. Nah, orang-orang yang suka menyepelekan ini biasanya nanti akan mengalami kecelakaan. Apa yang saya ceritakan ini, saya mau mengingatkan kepada saudara. Biasakan dirimu memikirkan sesuatu yang akan datang. Jangan apa yang Anda alami atau Anda lihat pada saat ini. Tapi pikirkan sesuatu yang akan datang. Kemungkinan yang terburuk yang bisa terjadi pada masa yang akan datang. Nah, saudara, jika engkau memikirkan bahwa engkau memiliki potensi masuk neraka, maka saya sarankan saudara menghargai khotbah-khotbah yang menegur dengan keras. Saya selalu suka dengan khotbah-khotbah yang seperti itu, yang meluruskan yang bengkok, menghantam yang sesat. Ya, saya seringkali merasa terhantam dengan khotbah-khotbah yang saya dengar yang dikirim oleh teman saya. Saya mendengarkan khotbah-khotbah yang seperti itu dengan sungguh-sungguh, ketimbang saya dengerin khotbah-khotbah yang hanya bicara tentang mujizat, tentang kemakmuran. Toh kenyataannya kekayaan itu tidak dapat dibawa sampai mati kok. Itu akan ditinggal ketika kita mati ya. Toh kenyataannya walaupun sembuh dari penyakit yang fatal akan juga mati ya. Apalagi saya akhir-akhir ini kehilangan banyak teman pelayanan yang umurnya jauh lebih muda atau yang sepantaran dengan saya dan mereka sudah lewat. Ada salah satu teman yang banyak mengalami mujizat Tuhan tapi juga lewat juga gitu.
Oleh karena hidup ini adalah kesempatan yang sangat berharga, maka Anda harus tahu bagaimana menghargai kesempatan ini. Dan kesempatan yang Anda miliki saat ini untuk dapat diajar dengan firman yang keras adalah grace atau anugerah yang sesungguhnya. Jadi saya memahami grace atau anugerah itu bukan semata-mata karena kita percaya kepada Yesus, maka kita mendapat janji keselamatan dengan cuma-cuma, tetapi grace saya melihatnya adalah bahwa kita bisa mendengarkan firman Tuhan sementara orang lain tidak memiliki kesempatan. Nah, itu kita mendapat grace, itu mendapat anugerah. Saudara, saya katakan bahwa saudara mendapat anugerah yang besar dari Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang, juga orang Kristen yang tidak punya kesempatan untuk diajari kebenaran seperti ini, lalu hidup mereka itu salah arah. Mereka berjalan di luar kehendak Allah. Mereka memelihara cara hidup yang salah. Dan orang-orang yang demikian memiliki kesempatan yang sempit untuk diselamatkan sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, mereka tidak menemukan jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya. Mereka tidak memiliki anak Allah yang sebenarnya, tapi mereka mengikuti konsep-konsep dunia yang keliru. Tetapi Anda yang mempunyai peluang lebih besar akan dituntut Allah lebih besar pula. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa diberi banyak akan dituntut banyak. Maka saat ini kesempatan Anda, dengarkan saya. Dengarkan baik-baik. Mungkin Anda tidak punya kesempatan banyak. Ya, saya dorong kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan supaya mengkoreksi diri Anda dengan sungguh-sungguh. Cari tahu apa balok yang mengganjal matamu sehingga engkau sukar menyadari keburukanmu, kekuranganmu, kelemahanmu, dan apa saja yang bisa membuatmu menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mendorongmu untuk memiliki hati yang rendah hati. Rendahkan hatimu dengan meminta dikoreksi. Tuhan bisa memakai teman-teman dekatmu, Tuhan bisa memakai pasanganmu, Tuhan bisa memakai orang tuamu atau bahkan anakmu, saudaramu, adikmu, kakakmu untuk mengkoreksi engkau. Biarkan mereka membongkar sifat-sifat burukmu, lalu engkau akui di hadapan Tuhan, ini Tuhan sifat burukku, ini Tuhan kelemahanku, ini Tuhan kekuranganku. Dan bersama-sama dengan Tuhan, engkau berjuang untuk menyalibkan manusia lamamu. Ya, saya katakan engkau harus berjuang menyalibkan manusia lamamu. Karena tanpa kemauan untuk menyalibkan manusia lama, engkau akan tetap hidup di dalam daging, di dalam kutuk manusia lama. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Dan itu tanggung jawabmu yang harus engkau pikul, itu salibmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, akhir kata, hidup yang singkat ini, jangan Anda sia-siakan, jangan Anda biarkan kesempatan itu berlalu. Jangan biarkan kesempatan untuk membenahi hidupmu itu hilang. Benahi hati Anda yang masih suka memberontak. Benahi hati Anda yang masih suka semaunya sendiri. Semau pikiranmu sendiri. Belajarlah tunduk kepada firman Tuhan dan terus belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Belajarlah mendengar suara Roh Kudus, karena hidup ini, karena kekristenan itu bukan agama hukum. Engkau tidak ditentukan untuk sekedar mengikuti aturan-aturan hukum, tatanan-tatanan dunia ini, tatanan moralitas, tatanan sopan santun, tatanan agamawi, ya, bukan hanya semata-mata itu. Saudara, engkau yang dipimpin oleh Roh Kudus itu otomatis pasti hidupnya pasti sesuai dengan hukum. Tetapi orang yang melakukan hukum, misalnya engkau tidak membunuh, engkau tidak mencuri, engkau tidak berzina, ya, engkau menghormati hari Sabat, itu belum tentu engkau sempurna di hadapan Tuhan dan engkau menjadi pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu belum tentu, ya. Karena orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus itu hatinya harus memiliki hati seperti Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Nah, saudara, kedagingan Anda itu seringkali menggoda untuk kembali ke kubangan yang lama. Dan ini harus engkau lawan, harus Anda lawan. Orang yang menang melawan kedagingan itu adalah para pemenang, ya. Bukan hanya sekedar bernyanyi bersorak-sorak ya di gereja, ibadah-ibadah gereja pada waktu masa sebelum pandemi ya. Kita suka melompat-lompat tepuk tangan dan kita mengatakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar ucapan yang seperti itu, bukan hanya sekedar ucapan retorika yang mengatakan bahwa engkau lebih daripada pemenang.
Saudara, jika engkau sungguh-sungguh menjadi pemenang, pemenang melawan karaktermu yang buruk, melawan cara berpikirmu yang salah, melawan kebiasaan-kebiasaanmu yang egois, yang tidak memuliakan Tuhan, ya, pada suatu saat nanti engkau akan melihat hasilnya. Saat mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang setia kepadanya sampai mati, kepada barang siapa melayaninya, memelihara domba-domba Allah, itu diberikan kepada Anda. Baru di situ saudara akan menyadari bahwa apa yang engkau perjuangkan di dunia semasa hidupmu itu tidak sia-sia. Ketika sang raja di atas segala raja berkata, sesungguhnya baik engkau hamba yang setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang seharusnya menjadi impian kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan. Itulah impian kita yang sebenarnya bagi orang yang mengharapkan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.